Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Umi Zulfa selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber pembelajaran, dan serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari Kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Eksa Kamil Musaki, dan di sebelah saya ada Mbak Syifa Nur Rahmah, dan di sebelahnya lagi ada Mbak Ade Ilma Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk artikel yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Gaya Belajar Kinestetik menggunakan media CAE atau Call and Expression pada mata pelajaran Akidah Akhlak model EDI. Langsung saja untuk pemateri pertama, Mbak Syifa Nur Rahmah, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Syifa Nur Rahmah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Latar belakang. Dalam bidang keilmuan, terlebih khusus dalam bidang pendidik, memiliki berbagai problema dalam menentukan desain model pembelajaran. Apalagi jika berkaca pada perkembangan teknologi yang semakin canggih, kebiasaan budaya dan gaya belajar juga seiring waktu secara perlahan berubah. Oleh karena itu, perlu adanya rancangan dan terobosan baru untuk menunjang perkembangan zaman yang menuntut kreativitas pendidik dalam menyajikan pendidikan yang efektif dan menarik. Salah satu yang perlu dimodifikasi adalah media belajar, karena media merupakan nyawa dalam proses belajar di kelas. Ketika media belajarnya efektif dan menarik, maka siswa akan lebih antusias dalam menerima pelajaran dan lebih mudah untuk mengingat dan memahami apa yang disampaikan pendidik. Kemudian, dalam setiap belajar, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang cenderung lebih mudah menangkap pelajaran menggunakan gaya belajar visual, dan juga cenderung menggunakan gaya belajar auditori, dan kemudian ada juga yang cenderung menggunakan gaya belajar kinestetik. Tujuan dari pengembangan pembelajaran ini adalah untuk menentukan media yang tepat bagi peserta didik di zaman modern ini dengan menggunakan pendekatan model EDI. Kajian teori 1. Model EDI merupakan akronim untuk analis, desain, develop, implement, dan evaluate. Konsep model EDI ini menerapkan untuk membangun kinerja dasar dalam pembelajaran, yakni konsep mengembangkan sebuah desain produk pembelajaran. EDI merupakan desain instruksional berpusat pada pembelajaran individu, memiliki fase langsung dan jangka panjang. Desain instruksional EDI yang efektif berfokus pada pelaksanaan tugas autentik. Selanjutnya, EDI memberikan framework sebagai gambaran untuk memberikan proses pembelajaran mulai dari tahap analisis sampai evaluasi. Ternyata jika melihat berbagai literatur yang menjelaskan tentang EDI, memiliki subtahapan dan setiap aktivitas yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Analisis. Tahap analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab sebuah kesenjangan kinerja pembelajaran. Untuk memenuhi tahap analisis, guru harus mampu untuk menentukan instruksi yang akan menutupi kekosongan atau kesenjangan. B. Desain. Langkah ini untuk memverifikasi kemajuan pembelajaran dan metode ujian yang tepat. Dalam penyelesaian dari tahap desain ini, guru harus mampu menyiapkan sebuah set fungsi yang spesifik untuk menutup batas kekosongan pelaksanaan pembelajaran untuk kekurangan pengetahuan dan keterampilan. C. Pengembangan. Tahap develop ini bertujuan untuk menghasilkan dan memvalidasi sumber belajar yang direncanakan mesti diidentifikasi oleh guru.
D. Implementasi. Tahap implementasi ini bertujuan agar guru mempersiapkan lingkungan belajar dan melibatkan siswa dengan baik dalam proses pembelajaran. Tahap implementasi ini memiliki prosedur umum, yakni mempersiapkan guru dan mempersiapkan siswa. E. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas produk dan proses pengajaran baik sebelum maupun sesudah tahap implementasi. Penentuan kriteria evaluasi, pemilihan alat evaluasi yang tepat, dan pelaksanaan evaluasi menjadi prosedur umum yang terkait dengan tahap evaluasi. 2. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung seperti gerak, menyentuh, dan merasakan atau mengalami sendiri. Gaya belajar kinestetik merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Hanya dengan Adapun karakter anak yang memiliki gaya belajar ini adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja seorang yang memiliki gaya ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Individu yang memiliki kemampuan belajar kinestetik yang baik ditandai dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. A. Berbicara dengan perlahan. B. Menanggapi perhatian fisik. C. Berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain. D. Belajar memulai melalui praktek langsung atau manipulasi. E. Menghafalkan sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung. F. Menggunakan jari untuk menunjuk kata yang dibaca ketika sedang membaca. G. Tidak dapat duduk diam di suatu tempat untuk waktu yang lama. H. Pada umumnya tulisannya jelek. I. Menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan. C. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Mbak Syifaun. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Adirma. Silahkan Mbak Adirma. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Mbak Syifaun Nurul Rahmah. Yang ketiga, mata pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak adalah salah satu mata pelajaran di sekolah, khususnya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan SLTA. Mata pelajaran akidah akhlak memiliki ciri khas tertentu dari mata pelajaran yang lainnya. Mata pelajaran akidah akhlak menitik beratkan pada ranah afektif, sehingga siswa dapat mengetahui, memahami, merenungi, melihat, dan mengaplikasikan mengenai pembelajaran akidah akhlak tersebut. Akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang mengajarkan segi-segi kepercayaan atau keimanan dan tingkah laku atau sikap kepada anak didik. Akidah akhlak adalah suatu kepercayaan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Akhlak adalah cerminan hati seseorang yang mengarahkan seseorang tersebut berbuat atau bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak seseorang juga cerminan dari akidah atau kepercayaan. Apabila akidah seseorang baik, maka baik pula akhlaknya. Pendidikan akidah akhlak merupakan salah satu cara menanamkan nilai-nilai kebaikan dan agama kepada anak didik, serta dapat menjadi karakter dari anak didik tersebut. Tujuan pendidikan akidah akhlak ini adalah agar anak didik dapat berkarakter baik menurut agama Islam, baik itu bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada alam serta lingkungan, bahkan kepada bangsa dan tanah air. Yang keempat, call and expression. Media call and expression merupakan media yang kami kembangkan sendiri untuk menunjang pembelajaran dengan menyesuaikan gaya belajar
belajar kinestetik. Di mana pembelajaran berlangsung, guru akan mengarahkan siswa untuk memilih materi yang diinginkan, kemudian guru memberikan isi dari materi tersebut yang nantinya akan dipelajari dan diolah oleh siswa dengan cara mempraktekannya di depan kelas, sehingga siswa dapat langsung melihat dan menginternalisasikan poin dan pelajaran di materi yang sudah diberikan. Yang C, metodologi penelitian. Sebelum memulai sebuah penelitian, maka peneliti harus menentukan beberapa aspek di antaranya. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan model ADI dengan pendekatan Research and Development dengan beberapa langkah di antaranya, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi atau penerapan, dan evaluasi. Yang kedua, subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjeknya adalah peserta didik beserta guru PAI. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian ini menyesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni model ID. Di mana yang pertama adalah menganalisis, yakni mengidentifikasi minat, karakteristik, dan model pembelajaran yang disukai peserta didik serta kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah mendesain, yang mana peneliti harus menentukan arah dan strategi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Tahap yang ketiga adalah mengembangkan desain tersebut sesuai kebutuhan pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian tahap yang keempat adalah mengimplementasi atau penerapan media yang sudah dirancang untuk diterapkan ke dalam proses pembelajaran di kelas. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi, yang mana menilai berhasil atau tidaknya media yang sudah dirancang dan diimplementasikan di kelas. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Adelima yang sudah memaparkan materinya. Kemudian saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai rencana pelaksanaan, di mana yang pertama ada analisis. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan semua data dari segi kepribadian, minat, dan gaya belajar masing-masing peserta didik dengan cara mengamati langsung proses pembelajaran, terutama ketika menggunakan pendekatan kinestetik. Kemudian melakukan wawancara terhadap guru dan siswa sehingga akan lebih mudah untuk menyimpulkan dan mendesain media yang tepat untuk nanti dirancang dan diterapkan di akhir. Kemudian yang kedua, setelah melakukan analisis terhadap subjek yang diteliti, maka tahap selanjutnya adalah mendesain media pembelajaran, yakni dengan membuat media belajar call and expression yang berbasis pendekatan gaya belajar kinestetik. CAE memungkinkan guru untuk membuat suasana pembelajaran lebih menarik dengan menyusun beberapa materi akidah halak untuk nantinya akan dipilih dan didemonstrasikan di kelas. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan. Setelah membuat desain media belajar, maka proses selanjutnya adalah mengembangkan desain CAE tersebut. Guru mempersiapkan materi akidah akhlak, contohnya akhlak terpuji. Maka guru membuat beberapa narasi sesuai masing-masing akhlak yang mana nanti akan dikembangkan siswa untuk dijadikan dialog atau menunjukkan poin dari materi tersebut. Dari dialog yang sudah dibuat oleh siswa, maka siswa akan menyampaikan poin penting di dalamnya dan juga dapat dipraktekkan bersama kelompok apabila dibagi per kelompok. Di sisi lain, guru juga membuat kotak expression yang mana siswa ditugaskan untuk menuliskan akhlak apa yang sudah diterapkan oleh siswa berdasarkan yang dialaminya, dan surat tersebut dimasukkan ke kotak expression pada setiap pertemuan mata pelajaran akidah akhlak. Lalu nomor absen yang sesuai tanggal di hari itu ditugaskan untuk membacakan salah satu surat yang telah dikumpulkan. Kemudian pemilik surat yang tadi sudah dibacakan suratnya bergantian untuk membaca surat dan
seterusnya. Kemudian implementasi. Tahap implementasi CAE adalah dengan menerapkan media tersebut di dalam kelas yang diharapkan dapat mengembangkan pemikiran siswa untuk dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat mengekspresikan akhlaknya dan kehidupan yang dilaluinya. Penerapan media ini juga dapat meningkatkan sensor motorik siswa, di mana siswa zaman sekarang kurang bergerak akibat terlalu banyak bermain gadget. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini adalah untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari media CAE. Apakah mampu memberikan dampak positif bagi siswa dan dapat mengubah kepribadian siswa menjadi lebih baik. Kemudian diambil beberapa sampel komentar siswa mengenai media ini agar dapat mengetahui pendapat subjek penelitian secara langsung. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 8. Jika terdapat banyak kesalahan, kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.